Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizia Siniatin, saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Pada hakikat penciptaan manusia, ada surat yang ada pada Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan surat Az-Zariyat ayat 56. Pada surat yang pertama, kita bahas surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Setelah itu, menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah biologi adalah pertemuan sel sperma dan sel telur atau ovum. Dan nutfah atau air mani ini berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dan setelah itu berkembang menjadi alaqah, mudghah, izoman, dan lahman, tulang belulang yang dibungkus daging itu. Setelah itu tumbuh dan berkembang menjadi manusia seperti biasanya manusia pada umumnya. Pada surat kedua ini, surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak mengetahui sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Dan setelah itu Allah memberikan berfungsinya indera pendengaran, indera penglihatan, dan juga hati dan akal pikiran. Indera pendengaran disebutkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pendengaran adalah unsur utama yang dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu, apapun itu. Dan juga setelah itu, dalam proses mempelajari atau memahami segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat oleh indera penglihatan dan juga disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda, semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Pada surat Al-Baqarah, ayat 30-32, ada sikap yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama, senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Sebelum kita melakukan sesuatu, seharusnya kita berencana. Yang kedua, senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Maksudnya, kita harus mensyukuri segala kekurangan dan kelebihan kita. Yang keempat adalah surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala sesuatu yang dikehendakinya, segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan, ketaatan, kepatuhan dalam rangka ibadah harus menyeluruh dan total, baik secara lahir maupun batin. Karena tujuan dari ibadah itu pastinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairul mahdoh adalah ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya, seperti ibadah menyantuni fakir miskin, ibadah berbuat baik, ibadah dalam hal bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup di dunia ini. Apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau menghamba, tidak mau patuh pada Allah, dan justru mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.